Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas 2 yang ingin membawakan topik tentang Fabric Channel over IP atau FCIP. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yang pertama ada Amalia Oktavina NIM 10-18-10-08, ada Cantika Faradipa 10-19-10-18, ada Hairudin 10-19-10-34, ada Hamdani Eko 10-19-10-36, ada Jody Juniadi 10-19-10-42, ada Nadia Putih Abirama 10-19-10-62, dan saya sendiri Nayumi Oriza Parwansa 10-19-10-64, ada Sam Sakib 10-19-10-84, dan yang terakhir ada Yasmin Raniah Sausan 10-19-10-90. Next. Outline yang kami bahas ada 6. Next. Yang pertama ada definisi dari FCIP itu sendiri. Next. Fabric Channel over IP atau FCIP adalah protokol tunneling yang digunakan untuk menghubungkan saklar Fabric Channel atau FC melalui jaringan IP yang memungkinkan interkoneksi lokasi terpencil. Dari tampilan fabrik, tautan FCIP adalah tautan antar saklar yang mengangkut kontrol FC dan bingkai data antar saklar atau metode untuk membawa lalu lintas SAN atau Storage Area Networking jarak jauh menggunakan jaringan TCP atau IP. Next. FCIP tidak memiliki mekanisme keamanan bawaan. Itu tergantung pada suite protokol IPsec untuk menyediakan kerahasiaan data dan layanan autentikasi dan IK sebagai protokol manajemen kunci. FCIP merangkum protokol untuk mengangkut frame fiber channel melalui tautan IP. Seluruh tumpukan FC termasuk lapisan bawah ditempatkan ke tumpukan TCP. FCIP memanfaatkan mekanisme TCP untuk menyediakan kontrol kemacetan, deteksi kesalahan, dan pemulihan kesalahan. Koneksi TCP terikat ke FCIP link yang digunakan untuk mewujudkan interswitch link antar pasangan entitas Fabric Channel. Yang over IP adalah kombinasi kompleks dari teknologi transportasi yang memenuhi kebutuhan ganda jaringan, penyimpanan, dan jarak jauh. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya outline kedua yaitu EMC FCIP Products. Next. Jaringan penyimpanan yang kuat dan berkecepatan tinggi dapat memungkinkan suatu organisasi untuk mengakses dan berbagi data dalam kinerja tinggi, sangat tersedia, dikelola, dan terukur. Next. Connectrix PB40AK, 18IFC routing, dan Blade FCIP digabungkan dengan EMC Connectrix MP 7500 BFC router dan switch FCIP menambah koneksi ini dengan menyediakan berbagai kemampuan jaringan penyimpanan yang solid yang dibangun secara unik untuk memaksimalkan nilai SAN serta menyediakan opsi konektivitas untuk meningkatkan fungsionalitas keserbagunaan SAN dalam pusat data dan lintas geografi. Keuntungan utama adalah kemampuan untuk menghubungkan perangkat antar dua atau lebih kain tanpa menggabungkannya, baik itu di seluruh FC asli atau FCIP. Dengan demikian, menyediakan fondasi jaringan penyimpanan yang lebih fleksibel untuk menerapkan nilai tambah layanan di seluruh infrastruktur pusat data. Next. Oke, berikut dari FCIP sendiri, Highlights Unified SAN Architecture. Yang kedua, Dual Gigabyte Ethernet, FCIP port for connecting to IP network. Yang ketiga ada 1, 2, or 4 GB per second Fabric Channel routing ports to connect Fabric Channel SAN, fabrics, or storage device.
Selanjutnya ada superior performance. Yang pertama ada industry first 4 GB per second fiber channel routing. Yang kedua ada optimization for high latency, low bandwidth wide area networks. Yang ketiga ada line rate performance for high speed wide area network. Yang keempat ada hardware based compression. Selanjutnya ada efisiensi, efficient encapsulation of fiber channel into IP. Lalu ada high scalability. Yang pertama ada 16 4 GB per second fiber channel routing ports, 2 GB Ethernet FCIP port. Lalu ada 8 FCIP tunnel per port. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya itu EMC atau Broadcast FCIP Design. Next. EMC atau Broadcast FCIP Design adalah praktik terbaik untuk meninjau paduan topologi EMC saat ini dan semua catatan rilis perangkat lunak dan perangkat keras yang berfiliasi seperti manual connectrix dan paduan pabrik OS saat merancang konfigurasi EMC FCIP. Selain itu, penting untuk memvalidasi pabrik OS yang diuji EMC saat ini sebelum memutakhirkan sistem operasi untuk memastikan dukungan untuk kompatibilitas. Next. Selanjutnya yaitu important notes from EMC topology guide. Yang pertama, symmetric setup. Port symmetric SRDF harus dikonfigurasi sebagai port SRDF fiber channel standar. Dalam lingkungan fiber channel, MP7500B menyediakan semua layanan saklar fiber channel, serupa dengan disediakan oleh saklar fiber channel lainnya. Yang kedua itu Clarion setup. Port Clarion mirror view harus dikonfigurasi sebagai port fiber channel mirror view standar. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Berikutnya ada FCIP implementation, yaitu jenis port untuk tunneling FCIP adalah FE_port atau FEX port, yaitu ada dua. Yang pertama, sebuah tunnel FCIP menggunakan FE ports akan menggabungkan dua fabrik. Yang kedua, ada terowongan VCIP yang menggunakan VEX port tidak akan menggunakan fabrik. FE_port hanya dapat berhubung dengan atau ke FE_port. Next. Berikutnya ada tinjauan konsep port FE, FX, dan EX sebelum merancang konektivitas FCIP. Yang pertama, kesederhanaan FS isolasi, yang berikutnya kesederhanaan FS skala, dan yang terakhir verifikasi persyaratan atau batasan perangkat backbone edge. Berikutnya ada tinjauan persyaratan aplikasi untuk lalu lintas di seluruh koneksi FCIP, yaitu apakah aplikasi penyimpanan memenuhi syarat dengan broadcast FCIP, apakah fast write diinginkan, dan apakah aplikasi akan melakukan penulisan. Yang ketiga, apakah tab pipelining diinginkan atau digunakan beberapa pipeline terbatas. Next. Berikutnya ada konfirmasi kemampuan jaringan IP mengenai firewall yang dapat memblokir port TCP 3225 per 3226 atau 3227 dan mungkin 4112 per 4113. Dukungan untuk bingkai jumbo dalam kurung maksimal MTU 2284. Berikutnya konektivitas, apakah SVP, optik, atau tembaga akan digunakan. Berikutnya apakah jenis bandwidth yang tersedia. Berikutnya ada jenis latensi apa yang ada di telepon. Ketiga, apa jenis paket yang hilang di telepon, dan berikutnya
Apakah garis dapat diprediksi atau variabel dalam kinerja? Berikutnya, tinjauan kinerja IP. Gunakan alat IPERT port CMD atau FOS 5.2 dan lebih tinggi untuk memberikan kinerja analisis WAN setelah port GE dikonfigurasi. Berikutnya ada atur zonasi LSAN jika menggunakan port IX dan FEX, yaitu gunakan zona LSAN untuk berbagai perangkat di seluruh fabrik yang diletakkan. Next. Step 2 konfigurasi FCIP tunnel, yaitu ada beberapa langkah-langkah yang digunakan untuk mengkonfigurasi terowongan VCIP. Yang pertama, tentukan antarmuka IP dari port GBE. Yang kedua, tambahkan rute IP pada port GBE atau opsional. Verifikasi konektivitas IP. Berikutnya ada konfigurasi terowongan VCIP. Yang kelima, verifikasi konfigurasi terowongan VCIP. Yang keenam, lihat dan aktifkan port yang dinonaktifkan secara persisten. Dan yang terakhir, pastikan e-port online. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengkonfigurasi FCR backbone. FCR, konfigurasi tulang belakang. Yang pertama yaitu menonaktifkan semua port X and VX yang aktif dengan port disable slot port number. Kedua, nonaktifkan layanan VCR pada FCR pada saklar dengan FCR disable. Yang ketiga, konfigurasikan Fabric ID backbone dengan perintah FCR configure. Aktifkan layanan FCR pada saklar dengan FCR enable. Yang kemudian aktifkan port yang dinonaktifkan pada langkah 1 dengan port enable slot port nomor. Next. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasikan LSAN zone. Caranya adalah mengidentifikasi perangkat untuk dibagikan di antara kain. Buat alias menggunakan port WWN. Buat zona pada kain tepi yang dimulai dengan LSAN underscore atau LSAN underscore dan tambahkan ke konfigurasi. Note, semua anggota zona dari zona LSAN harus port WWN. Yang keempat adalah jalankan perintah berikut di router yang B, FCR Fabric Show, C, FCR PyDev Show, D, FCR Proxy Dev Show, E, FCR Route Show, F, FCR Select Config, min-r hapus dengan H Fabric ID dan Remote Fabric ID, Preferred Domain ID. Yang G, LSN Zone Show. Next. Baik, outline berikutnya adalah FCIP Performance Consideration. Next. FCIP Performance Consideration yaitu dalam menentukan performa dari FCIP, hal yang harus dipertimbangkan adalah pertimbangkan kecepatan jalur dari semua perangkat antara FCIP and the endpoints. Bayangkan semua SAN pada 4 tautan FCIP 1 gigabit memasukkan switch gigabit Ethernet, lalu melintasi tautan T1 ke switch gigabit Ethernet lainnya, di mana mereka terhubung ke 4 tautan FCIP lainnya. Jika perangkat lain atau misalnya IP aplikasi seperti FTP atau HTTP berjalan di T1 yang sama, maka mereka akan mengambil beberapa bandwidth. Jika jarak antar situs cukup jauh, latensi mungkin membuat efek tingkat aplikasi. Dan bahkan jika tidak ada yang menggunakan tautan sama sekali dan jarak pendek, FCIP membutuhkan penggunaan sebagian bandwidth untuk header jaringan. Sementara
FCIP jauh lebih efisien daripada ISCSI. Itu masih memerlukan sedikit penambahan overhead protokol jika dibandingkan dengan FC native. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan parameter khusus yang dipertimbangkan pada FCIP. Yang pertama itu ada phase rate, yang kedua ada tape pipelining, yang ketiga ada traffic shaping, yang keempat ada jumbo package, dan yang kelima action based trunking. Boleh dilanjut? Berikut adalah FCIP performance tips-nya. Yang pertama itu ada phase rate. Dalam upaya untuk mengatasi latensi tautan jarak jauh, phase rate atau lebih dikenal sebagai rate acceleration menghapus salah satu dari dua perjalanan bolak-balik pada permintaan tulis dengan mengakui terlebih dahulu komit penulisan SCSI. Phase rate memiliki manfaat dalam menangani interkoneksi jarak latensi yang tinggi. Hal tersebut termasuk di ujung yang lebih tinggi pada tumpukan jaringan, bukan pada saklarnya. Yang kedua ada tape lining. Tape lining atau tape acceleration tidak hanya mengacu pada pra-pengakuan write commit, tetapi juga pada seluruh write operation. Tape bersifat lokal, tidak terlepas dari jaraknya, karena input or output di cache di kedua ujung sambungan jarak jauh. Aliran data yang stabil ke dan dari perangkat kita jarak jauh dipastikan dengan pemanfaatan maksimum sambungan FCIP. Next. Berikut ini adalah pertimbangan antara phase write dengan tape lining. Seperti yang terlihat pada gambar, phase write, each gigabyte Ethernet port supports up to 2048 simultaneous accelerated exchange. Sedangkan pada tape pipelining, itu sama. Hanya saja dia merupakan gabungan dari keduanya. Dan yang kedua, phase write itu does not affect. Ini juga sama seperti tape pipelining. Yang ketiga ada does not support multiple equal cost path configuration. Di sini juga sama, tapi kalau untuk tape pipelining dia juga bisa untuk non-equal cost path. Yang keempat itu ada cost tree traffic accelerated with phase write. Di sini untuk tape pipeliningnya accelerated between host and sequential device. And last, for the tape lining, itu with sequential devices, there are 1024 initiator tape or IT pairs per gigabyte Ethernet port, but 2048 initiator tape LUN ITL pairs per gigabyte Ethernet portnya. Baik, lanjut. Berikut ini adalah traffic shaping atau lanjutan dari pertimbangan FCIP sebelumnya. Traffic shaping adalah pengguna dapat mengatur tingkat transmisi maksimum dan lalu lintas tidak akan pernah melebihi bandwidth yang tersedia. Hal ini juga memberikan quality of service atau QoS dengan memastikan lalu lintas penyimpangan tidak melampaui lalu lintas IP dan lain di WAN. Kontrol aliran atau pembentukan lalu lintas adalah kunci untuk menghindari ketidakcocokan kecepatan jalur FC versus IP atau kemacetan jaringan secara umum. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jumbo paket. Sebuah MTU Ethernet dasar adalah 1518 byte. Ini memaksa bingkai FC dipecah menjadi dua paket Ethernet yang berpergian melalui FCIP. Paket jumbo 2250 byte dapat menerima seluruh bingkai FC standar 2148 byte yang mengarah pada peningkatan kinerja FCIP dan pemanfaatan jaringan yang lebih efisien. Banyak penyedia layanan IP dapat mendukung paket jumbo di seluruh jaringan mereka. Next. Kemudian exchange based trunking. Dengan exchange based trunking dapat menggunakan hingga 4 tautan untuk membuat batang FCIP guna menyediakan penyeimbangan beban dan failover untuk beberapa pertukaran. Batang FCIP terlihat dan terasa seperti ISL tunggal dari perspektif Fibre channel. Next. Kemudian outline yang keenam, brief enterprise level FCIP customer implementation. Untuk tinjauan study case sendiri, customer Telkom, Sun usage DR atau replication, ports 8.000 lebih, director 10 lebih, switch 100 lebih, routers 4, device 1000 lebih, dan users 600 lebih. Masalah yang harus ditangani yang pertama, tidak ada konektivitas DR dan metasan.
Kedua, kemampuan replikasi berada di belakang kurva dan memaparkan pelanggan pada risiko waktu henti yang tinggi. Ketiga, keahlian teknis bervariasi dari departemen ke departemen. 4. Pertumbuhan pelanggan menjadi tidak terkendali. 5. Masalah kinerja adalah hal yang rutin. 6. Tidak ada standar terpadu dengan masalah manajemen SAN seperti zonasi, penamaan switch, penetapan port, dan lain-lain. Ketujuh, tidak ada dokumentasi signifikan dari metasan. Selanjutnya, Baik, berikut ini ada solusi untuk masalah yang tersebut. Yang pertama, mengimplementasikan konektivitas metasan atau FCIP melalui Connectrix PB48K18L dan IMC Connectrix MP7500B. Yang kedua, kemampuan replikasi diuji dan ditingkatkan. Yang ketiga, departemen untuk menyerahkan manajemen SAN ke grup SAN terpusat. Yang keempat, pertumbuhan menjadi dapat dikelola melalui manajemen SAN yang baik. Yang kelima, pastikan interoperabilitas SAN. Yang keenam, Direktur Connectrix ED48000B adalah Direktur SAN paling efisien di industri. Yang ketujuh, memberikan dokumentasi dan pelatihan tentang FCIP. Berikut ini ada replikasi pelanggan dan desain dia. Jadi pelanggan sekarang memiliki metasan yang dirancang dengan baik dan dapat diskalakan yang akan memungkinkan mereka fleksibilitas dan ruang untuk pertumbuhan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.